Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Andini. Saya dari jurusan PPKN kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kerangka ilmu sivik atau ilmu kewarganegaraan. Sebelumnya, sivik memiliki beberapa cabang ilmu, di antaranya ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat moral. Akar ilmu sivik adalah politik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar dari keilmuan PPKN, terutama mengambil porsi politik dari ilmu politik. Sivik mempunyai tujuan yaitu smart and good citizen atau warga negara yang baik dan juga cerdas. Desirable personal quality atau kualitas dari pribadi atau sifat pribadi warga negara tersebut. Lalu ada rasionalisasi yaitu pemberdayaan bangsa atau pembangunan bangsa dan memperbudayakan warga negara. Dan ada stimulus yaitu politik kewarganegaraan. Cakupan ilmu politik di dalam sivik fokusnya adalah demokrasi. Demokrasi yang mencakup tersebut diantaranya ada teori-teori tentang politik, sistem politik, pemilihan umum presiden, dan juga ada lembaga yudikatif dan juga legislatif. Teori demokrasi politik diantaranya yaitu yang pertama ada etimologis. Istilah dari demokrasi yaitu penggabungan dari kata demos yang artinya rakyat dan krasi adalah pemerintahan. Teori Tersar Lincoln mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu ada pengertian dari konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu sistem negaranya, yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam suatu negara. Sistem politik adalah interaksi antar pemerintah dan juga masyarakat atau warga negara. Di sini juga ada totaliter, segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh diganggu-gugat bahkan oleh rakyat. Dan di sini ada pemilu yang dilakukan oleh umum, bebas, dan juga jujur, serta adil dalam negara dan kesatuan Pancasila atau berdasarkan Pancasila. Di sini ada presiden memegang eksekutif di suatu pemerintahan di negara Indonesia dan merupakan tentara tertinggi di Indonesia. Lalu mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan persetujuan atau pembahasan terhadap RUU tersebut. Di sini ada Mahkamah Agung yang menguji atau mengadili peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu ada Mahkamah Konstitusi yang sifatnya atau yang bersifat final, yang diartikan keputusannya itu bersifat final. Komisi yudisial itu mengawasi perilaku hakim dan juga menjaga kehormatan hakim. Di lembaga legislatif terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja, dan fungsi anggar untuk memberikan persetujuan atau pembentukan undang-undang tersebut atau terhadap rancangan undang-undang yang telah atau dibuat. Lalu ada MPR. MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah atau menetapkan suatu perundang-undangan, melantik presiden dan juga wakil presiden dari hasil atau pemilihan umum yang telah dipilih oleh rakyat dan warga negara Indonesia yang lainnya. Dan MPR juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam jabatannya. Berikut dari materi akar ilmu sivik yang saya sampaikan dan juga lembaga-lembaga dan fungsinya tersebut. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata
kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.